Pak, ini kan maraknya pilpres hari ini. Iya. Kira-kira tanggapan Bapak terkait dengan situasi politik hari ini, ya, yang tentunya digagas oleh Kpk kita. Makanya sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa tanpa dibayar, ada yang sebelasan, ada bayaran ini. Bagaimana tanggapan Bapak ini terkait? Iya, terima kasih. Pemimpin, saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Joe, saya adalah relawan dari Komandan Pemenangan Anies Baswedan. Saya dari Madura. Jadi Pak Anies ini telah memberikan sebuah contoh yang baik bagaimana pemimpin itu harus mampu membangkitkan cinta dari para pendukungnya, cinta dari rakyat yang dipimpinnya. Karena tanpa cinta dari pendukungnya itu akan sulit bagi pemimpin itu untuk mendrive, menggerakkan yang dipimpinnya itu untuk bergerak mencapai tujuan. Karena demokrasi itu, pemimpin itu menggerakkan semua organ yang dipimpinnya untuk bergerak ke arah yang cita-cita yang ingin dicapai. Jadi itulah yang disebut dengan partisipasi dalam demokrasi. Jadi partisipasi itu hal yang wajib ada dalam sebuah proses kepemimpinan yang demokratis. Tanpa partisipasi pemimpin itu dia tidak memiliki legitimasi, tidak memiliki basis dukungan, akan sulit mencapai cita-cita yang diinginkan. Pak, ini bukan sebagai merupakan pinjaman yang sangat luar biasa masyarakat, baik untuk komunikasi, prestasi, kemudian belajar dari awal seperti ini. Kenapa Pak ini mengatakan untuk diterapkan kepada bangsa atau demokrasi? Ya, terima kasih. Jadi entry point-nya justru di situ. Jadi pemimpin itu yang baik, dia tidak menggunakan uang, tidak menggunakan intimidasi, tidak menggunakan instrumen hukum untuk menggerakkan, menggalang dukungan dari yang dipimpinnya. Tapi dia menggunakan kapasitas dirinya, intelektualitas dirinya, integritas dirinya, kemampuan dia berbicara dengan berkomunikasi dengan rakyatnya, dan seluruh potensi-potensi yang ada dalam dirinya, dia maksimalkan untuk menggerakkan partisipasi politik dari masyarakat itu. Itulah pemimpin. Nah, berbeda. Jadi kalau ada pemimpin yang menggunakan uang, yang menggunakan instrumen hukum, yang menggunakan cara-cara tertentu, memanipulasi untuk menggerakkan, menggalang dukungan, maka dia bukanlah pemimpin yang demokratis. Dia sesungguhnya adalah pemimpin yang lemah, tidak memiliki leadership yang kuat. Karena itu, kita akan sulit mencapai tujuan yang dicita-citakan jika kita punya pemimpin seperti itu. Bagi Mbak ini, ya, tentu perubahan itu yang digaungkan Anies Baswedan adalah merupakan bakal lawan dari pertama itu perubahan dan keberlanjutan. Perubahan dan kebaikan. Menurut Mbak sendiri, apa yang kemudian dirasakan terkait dengan perubahan dan dilakukan? Terutama kita punya pemerintahan yang dengan sendirinya rakyat ingin mendukung dengan sendirinya tanpa ada embel-embel uang dan lain sebagainya. Memang sudah saatnya kita mendukung perubahan, Mas. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, bahwasanya demokrasi kita sudah di luar jalurnya.
Makanya kita harus mengadakan perubahan secepat mungkin. Dan Pak Anies bisa membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwasanya beliau bukan calon presiden yang kaleng-kaleng. Oke, mulainya kita Pak terkait dengan prestasi yang yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah informasi yang kita akan merasakan nanti di kampanye. Melihat sebuah prestasi yang akan membangun puskesmas di berbagai daerah. Bagaimana tanggapan nama ini? Nah, sangat luar biasa sekali ya, luar biasa sekali apa yang beliau ibaratnya ini kan harapan kepada kita semua, terutama kaum ibu. Tapi buat saya gini, dengan menunjukkan prestasi di Jakarta, saya yakin Bapak Anies Baswedan bisa membuktikan untuk Indonesia bahwasanya beliau mampu bekerja sesuai dengan janji-janjinya. Oke, yang terakhir ini Pak, ketika kita dihubungkan dengan memakan siang nasi, susu nasi, sebagai nasi, ya atau kurangi dan analisis, ketika menangkap Saya rasa kalau makan siang gratis, susu gratis itu sudah pernah dilaksanakan Pak Anies ketika beliau menjabat gubernur. Jadi kalau buat saya itu nggak aneh lagi. Justru yang aneh, yang luar biasa, beliau sampaikan bahwasanya pendidikan gratis. Nah, itu kalau untuk kita itu sangat luar biasa sekali. Mungkin ada teman? Oke, dan Bapak terakhir Pak, sosok Anies Baswedan seperti apa di mata saya kita sangat baik dan menghadapi dari segi prestasi, dari segi diplomasi juga ya. Ibaratnya Anies Baswedan kali menyatakan dengan orang pekan orang pekan dari tidaknya menurut Bapak yang paling menjadi rekor yang sangat luar biasa dan juga prestasinya pada Ya, kalau kita menggunakan parameter yang di dalam kepemimpinan ala Rasulullah, ada pemimpin itu syaratnya fatona, ya tabligh, sidik, dan amanah. Nah, itu semua ada pada Pak Anies. Kenapa? Dari segi fatona Pak Anies itu pendidikannya jelas, rektor termuda, kemudian tulisannya menghiasi jurnal-jurnal internasional dan itu diakui oleh kampus-kampus terkemuka di dunia. Kemudian di sisi tabligh, dia mampu mengkomunikasikan. Pemimpin itu harus di library kepada teamworknya. Pak Anies ini telah membuktikan di Jakarta dia mampu menggerakkan seluruh organ yang dipimpinnya, termasuk partisipasi politik, partisipasi publik di Jakarta itu bergerak. Nah, kemudian sidik, Pak Anies itu sampai saat ini dengan ribuan ratusan triliun di Jakarta, ribuan triliun yang di Jakarta itu dengan APBD yang sedemikian besar, rumahnya masih ngontrak. Dan tidak ada, dan beliau sudah menunjukkan bahwa beliau tidak akan pernah merupiahkan jabatannya amanah. Itu sih. Kemudian amanah, tidak pernah beliau itu menyelewengkan. Bagaimana korektifnya Pak Anies itu dalam membedah APBD sehingga APBD Jakarta itu bisa menjadi APBD yang mendapatkan trust terbaik dari publik bahkan dari KPK. Itu luar biasanya. Jadi 4 parameter kepemimpinan itu ada pada Pak Anies. Ya. 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 Tugas kita
adalah menunjukkan partisipasi, berikhtiar. Kemudian meyakini, karena kalau kita tidak yakin oleh Allah nanti tidak diijabah. Itu kita perlu yakin. Nah, setelah dua hal itu, kita kampanyekan semangat perubahan itu, ikhtiarkan ke seluruh orang yang kita kenal. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Karena apa? Segala yang kita ikhtiarkan ini pada akhirnya akan dicatat sebagai amal baik karena niat kita tulus. Ini adalah bagian dari ibadah sosial, ibadah politik kita di hadapan Allah. Karena ketika kita akan pulang, kita ini tidak punya hal yang istimewa. Pesantren tidak punya. Tetapi suatu saat ketika menghadap, apa yang telah engkau lakukan? Saya bisa jawab, ya Allah, saya telah berjuang untuk menggerakkan bagian dari perubahan, bagian dari yang benar. Saya setidaknya itu yang bisa saya hadirkan kepada Allah. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih.